Saya Tia Amelia Puspita dengan NIM K2322019. Saya Fadila Wahyu Wardani dengan NIM K2322027. Saya Musa Lazawan Fatin dengan NIM K2322053. Saya Dinda Adrotami dengan NIM K2322021. Saya Dapa Ayu Aruna Savitri dengan NIM K2322018. Saya Iral Naji dengan NIM K2322039. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketidakpastian Heisenberg dan koordinat ruang spasial satu dimensi. Jadi, ketidakpastian Heisenberg merupakan perkalian antara ketidakpastian momentum dengan posisi yang nilainya tidak boleh lebih kecil dari konstanta Planck, sehingga persamaannya menjadi delta P dikali delta X lebih besar dari sama dengan H atau konstanta Planck. Nah, di sini memakai H karena merupakan berhubungan dengan energi dan momentum. Selanjutnya, nilai terkecil dari perkalian delta P dan delta X itu yang bisa mendefinisikan hanyalah sebuah keadaan H. Sehingga perkalian dari nilai delta P dan delta X yang paling kecil nilainya yang paling mendekati H. Selanjutnya mengenai materi koordinat spasial satu dimensi. Nah, pertama kita lihat dulu ruang fasa secara keseluruhan dalam satu dimensi itu di mana ini terdapat ruang momentum yaitu delta P dan juga ruang spasial yaitu delta X. Kemudian dengan kata lain ruang fasa itu delta dc sama dengan dx dpx. Selanjutnya ini disebut juga dengan elemen kecil ruang fasa yang dimiliki sebuah partikel dalam assembly. Mengenai selanjutnya yaitu volume ruang fasa. Kemudian pada ruang fasa ini ketika ruang fasa momentum ketika diintegralkan terhadap spasial, nah kemudian ketika diintegralkan terhadap spasial tersebut, maka unsur X ini hanya berdasarkan panjang dari daerah-daerah satu dimensi, daerah keberadaan partikel yaitu L. Persamaannya yaitu delta si P sama dengan integral dx dpx sama dengan L dpx, dengan X yaitu koordinat X yang merepresentasikan dalam arah tertentu pada garis satu dimensi, L sama dengan titik batas atau ujung dari ruang tersebut, X sama dengan L atau posisi ujung atau batas tertentu dalam sistem yang mempunyai panjang tetap L pada arah satu dimensi. Nah, dalam ruang fasa momentum ini akan terdapat tingkatan-tingkatan energi yang akan menggambarkan ini sebagai jumlah keadaan. Selanjutnya yaitu pada satu dimensi ukuran minimum ruang fasa yang diperbolehkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg yaitu delta gamma min, delta X, delta P mendekati H. Terus maka jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa delta gamma P yaitu dN delta gamma P per delta gamma min sama dengan L per H dpx. Nah, nilai L dpx itu diperoleh dari delta gamma P, sedangkan nilai H yaitu diperoleh dari delta gamma min yang mendekati dengan H, di mana nilai H sendiri yaitu 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule kali second. Kemudian sama aja juga digambarkan dalam bentuk garis itu seperti ini. Jadi koordinat ruang fasa satu dimensi itu seperti garis seperti ini, yang panjangnya diketahui yaitu L, dan momentumnya itu diketahui dari T. Jadi untuk elemen kecil pada garis itu adalah dt dan dx yaitu x-nya itu yaitu L. Sehingga untuk rapat keadaan persatuan volumenya itu atau persatuan panjangnya itu tinggal membagi dengan panjang keseluruhan koordinatnya. Jadi misal panjangnya itu L, jadi ini tinggal dipindah ke sini, jadi dn sama dengan dibagi L sama dengan ini tinggal 1 per H, jadi 1 per H dx. Ini maksudnya dx itu dalam satu koordinat saja, yaitu koordinat X. Nah, kita tahu bahwa dn itu adalah fungsi momentum. Jadi fungsi ini, kedua fungsi ini itu dapat digambarkan seperti ini. Jadi misal fungsi D, P dikali dpx
seperti itu. Jadi untuk kerapatan keadaan kita berawal dari dimensi yaitu epsilon sama dengan setengah mv kuadrat. Untuk dengan dimisalkan px sama dengan mvx dan vx sama dengan px per m, sehingga nilai epsilon ini dari sini tadi setengah mvx kuadrat. Kemudian ini dikuadratkan menjadi px kuadrat per m kuadrat. Kemudian dihitung, ini dicoret-coret menjadi setengah epsilon sama dengan setengah px per m, px kuadrat per m. Kemudian dihasilkan epsilon sama dengan px kuadrat per m dipindah ruas menjadi px kuadrat sama dengan epsilon dikali 2m. Untuk menghilangkan kuadratnya, maka diakarkan menjadi px sama dengan akar epsilon dikali 2m. Sehingga kemudian pada bagian ini didiferensialkan dengan dpx d epsilon sama dengan akar 2m setengah epsilon pangkat setengah min 1. Kemudian dihitung pada bagian ini dipindah ruas d epsilonnya, dpx sama dengan akar 2m setengah seper akar epsilon d epsilon. dpx sama dengan 2 akar 2m akar seperempat. Akar seperempat ini diperoleh dari setengah tadi. Akar setengah ini agar bisa diperhitungkan dengan akar 2m diakarkan menjadi akar setengah. Menjadi akar seperempat. Akar 2m dikali akar seperempat 1 per akar epsilon d epsilon. Menjadi dpx sama dengan akar 2m per 4. Kemudian ini dibagi menjadi per akar m per 2. Ini dipindah ruas ke atas menjadi epsilon pangkat minus setengah d epsilon. Kemudian untuk hasil fungsi dari d epsilon sama dengan seper h dpx. Karena dpx sama dengan ini, kemudian disubstitusikan menjadi akar 2m akar m per 2 epsilon pangkat setengah d epsilon. Oke, dari penjelasan sebelumnya didapatkan bahwa persamaan fungsi kerapatan keadaan dalam variabel energi adalah d epsilon sama dengan seper h akar m per 2 epsilon pangkat min 1 per 2 d epsilon. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan fungsi kerapatan keadaan dalam variabel panjang gelombang atau lambda. Diketahui bahwa persamaan de Broglie adalah px sama dengan h per lambda, kemudian diturunkan menjadi dpx sama dengan min h per lambda kuadrat dpx. Nah, didapatkan persamaan ini kemudian dimasukkan ke fungsi dpx sama dengan 1 per h per lambda kuadrat d lambda. Sehingga kemudian h ini dicoret, sehingga didapatkan persamaan fungsi kerapatan keadaan dalam variabel panjang gelombang, yaitu dpx sama dengan 1 per lambda kuadrat d lambda. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.